Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Aufa Pohan dengan NIM 20201401 dari jurusan Ilmu Falak, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Losmawi. Di sini saya akan membahas tentang sejarah astronomi Islam. Yang pertama yang akan saya bahas adalah penting nggak sih astronomi Islam dalam kehidupan umat Muslim? Dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, ilmu astronomi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, seperti waktu untuk sholat, penanggalan kalender hijriah, dan sebagainya. Apa sih itu yang sebagainya? Pada masa kecil, kawan-kawan semua pasti pernah menonton serial kartun bernama Upin dan Ipin. Di salah satu episodenya menerangkan tentang anak bulan yang dilihat di langit. Nah, di kehidupan kita umat muslim sangat penting, bukan? Maka dari itu, penting bagi kita sebagai umat muslim untuk mengetahui tentang ilmu astronomi. Karena tidak hanya dengan prediksi dan perhitungan saja kita bakalan melakukan dengan begitu saja. Kita juga perlu bukti yang konkret. Yang kedua yang akan saya bahas adalah bagaimana sih sejarah astronomi Islam. Sejarah runtuhnya peradaban Yunani dan Romawi pada abad pertengahan. Kiblat kemajuan ilmu pengetahuan berpindah ke bangsa Arab. Astronomi berkembang pesat pada masa kerajaan Islam pada abad 8-15 Masehi. Karya-karya astronomi Islam kebanyakan ditulis dalam bahasa Arab dan dikembangkan para ilmuwan di Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol atau Andalusia, dan Asia Tengah. Salah satu bukti dan pengaruh astronomi berpengaruh dalam ilmu astronomi adalah penamaan sejumlah bintang yang menggunakan bahasa Arab seperti Aldebaran, Altair, Alnitak, Alnilam, Mintaka, atau 3 bintang terang di sabuk Orion, Algol, dan Betelgeuse. Geliat berkembang astronomi di dunia Islam diawali dengan penerjemahan secara besar-besaran karya-karya astronomi dari Yunani serta India ke dalam bahasa Arab. Salah satu yang diterjemahkan adalah karya Ptolemeus yang termasuk Almagest berpusat di Baghdad. Budaya keilmuan di dunia pun berpusat di Baghdad. Sejumlah ahli astronomi Islam pun bermunculan. Nasiruddin At-Tusi berhasil memodifikasi model semesta Episiklus Ptolemeus dengan prinsip-prinsip mekanika untuk menjaga keberagaman rotasi benda-benda langit. Ahli astronomi lainnya seperti Al-Battani banyak mengkoreksi perhitungan Ptolemeus mengenai orbit bulan dan planet-planet tertentu. Dia membuktikan kemudian gerhana matahari tahunan dan perhitungan secara lebih akurasi sudut lintasan matahari terhadap bumi. Perhitungan yang sangat akurat mengenai lama setahun matahari 365 tahun, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Ilmuwan Islam begitu banyak memberi kontribusi bagi pengembangan dunia astronomi. Buah kerja para astronom Islam tersebut banyak dikagumi oleh dunia barat. Berikut ada beberapa astronomi Islam yang karyanya banyak dikenal hingga saat ini. Al-Battani, salah satu karya dengan terkenal Salah satu karya terkenal darinya adalah Al-Sabi. Kitab itu bahkan dijadikan rujukan para ahli barat selama beberapa abad. Selepas Al-Battani meninggal dunia, Al-Battani juga mengembangkan metode untuk menghitung gerakan dan orbit planet tertentu. Selain itu, dia juga merenovasi astronomi modern yang kemudian berkembang di dunia barat. Yang kedua, Al-Sufi. Bernama lengkap Abdurrahman As-Sufi. Seorang orang barat menyebut Az-Zofi. Al-Sufi merupakan sarjana Islam yang mengembang astronomi terapan. Dalam kitab Al-Kawakib As-Sabital Al-Musawwar, Al-Sufi menetapkan ciri-ciri bintang, memperbincangkan kedudukan bintang, jarak dan warnanya. Ia juga menulis tentang astrolabe
atau perkasa kuno yang bisa digunakan untuk mengukur kedudukan benda langit pada bola langit, dan 1001 cara penggunanya. Yang ketiga ada Al-Biruni. Al-Biruni telah menetapkan bahwa bumi berputar pada porosnya. Al-Biruni juga telah memperkirakan ukuran bumi dan membetulkan arah kota Mekah secara saintifik dari berbagai arah dunia. Yang keempat ada Abu Yunus. Sebagai bentuk penghargaan kepada Ibnu Yunus adalah kiprahnya di dunia astronomi. Di dunia astronomi memberikan nama salah satu kawah bulan dengan namanya. Ia banyak menghabiskan masa hidupnya dengan memperhatikan benda-benda langit. Ibnu Yunus telah membuat lebih dari 10.000 catatan mengenai kedudukan matahari sepanjang tahun. Al-Farghani. Bernama lengkap Abdul Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Kathir Al-Farghani. Ahli astronomi pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Dia menulis mengenai astrolabe, teori matematika di balik penggunaan alat astronomi tersebut. Kitabnya yang terpopuler adalah Fi Harakat Al-Samawiyah Waja'amai in Al-Nujum tentang kosmologi. Yang ke-6 ada Al-Farqali. Barat mengenalnya sebagai Arzakel, sebagai bentuk penghargaan atas sumbangsihnya tentang penciptaan astrolabe yang lebih baik. Wajah Al-Ghafari diabadikan di Spanyol. Ia juga menciptakan jadwal Toledan dan juga merupakan pencipta astrolabe yang lebih baik bernama Safiha. Yang ke-7 ada Jabir Ibnu Aflah. Dia adalah ahli matematika yang berbangsa Islam Spanyol. Namun Jabir ikut andil dalam pengembangan ilmu astronomi. Geber, begitu Barat menyebutkan, adalah ilmu pertama yang menciptakan sfera cakrawala mudah dipilih untuk mengukur dan menerangkan mengenai objek langit. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Hayyah. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah apa sih dampak astronomi Islam pada masa kini. Ternyata astronomi Islam juga mewariskan beberapa istilah dalam ratus sains yang hingga kini masih digunakan seperti Al-Haydad, Azimut, Al-Mukantar, Almanak, Denab, Zenit, Nadir, dan Vega. Kumpulan tulisan astronomi Islam hingga kini masih tetap tersimpan dan jumlahnya mencapai 10.000 manuskrip. Hal tersebut menunjukkan bahwa para ilmuwan astronomi memberikan dampak yang signifikan akan perkembangan ilmu astronomi. Bahkan banyak karya pada ilmuwan Islam yang diterjemahkan oleh Barat dan kemudian dikembangkan di sana. Yang keempat atau yang terakhir yang akan saya bahas adalah kesimpulan dari semua yang sudah saya bahas tadi. Dalam tulisan yang sudah kita ketahui di atas, kita mengetahui ternyata banyak sekali karya-karya astronomi Islam telah membuat dampak yang signifikan. Tidak hanya bagi Islam sendiri, tetapi juga menjadi rujukan dunia pada masa itu. Terhitung jumlah karya-karya yang telah ditulis para ilmuwan Islam demi kemajuan astronomi. Namun, tidak banyak masyarakat Islam sekarang yang mengetahui secara pasti tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan yang pernah dirasakan Islam dahulu. Kita lebih mengetahui bahwa sekarang peradaban besar berkiblat pada dunia barat. Kita seakan lupa bahwa mereka banyak mengadopsi banyak ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan Islam, sehingga mereka menjadi peradaban seperti sekarang. Kita pernah menjadi peradaban yang jauh lebih hebat dan menjadi kiblat peradaban dunia pada masa itu. Dan sekarang
menjadi tugas kitalah sebagai para pemuda-pemudi Islam yang akan menjadi generasi penerus Islam untuk meneruskan estafet kemuliaan Islam di mata dunia yang akan datang. Sudah menjadi tugas kita untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam seperti dahulu kala. Semoga Allah selalu memberi kita ketabahan dan ketangguhan untuk menegakkan kalimatullah dan agama kita Islam. Dengan akhirnya pembahasan tentang kesimpulan ini, maka berakhir pula pembahasan yang akan saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mendengar penjelasan yang membosankan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Kebenaran datang dari Allah semata dan kesalahan datang dari saya sendiri. Akhir kata saya mengucapkan, saya Nabil Alfapohan dengan NIM 20201401 jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawi pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.